ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, melanjutkan kajian dari kitab kumpulan larangan-larangan Allah baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun As-Sunnah sampai pada nomor ke-31, yaitu Al-Hukmu bi ghairi ma anzalallah, berhukum dengan sesuatu yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara ini merupakan perkara yang sangat penting. Dari perkara tersebut muncullah pemikiran-pemikiran yang memudahkan bagi seseorang untuk mengeluarkan saudaranya dari garis Islam. Dari perkara ini ada yang ifrat dan ada yang tafrid. Ada yang ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Baik itu orang-orang yang memudahkan untuk mengkafirkan orang Islam maupun orang-orang yang bebas melakukan sesuatu berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam kitab tersebut penulisnya memasukkan ke dalam Al-Kabair pada nomor yang ke-31, menunjukkan isyarat kepada apa yang telah diletakkan oleh penulis di sini, bahwa berhukum kepada selain yang diturunkan Allah tidaklah berada pada satu keadaan. Beliau berkata, wal hukmu bi ghairi ma anzalallah tabaraka wa ta'ala anwa', berhukum dengan selain yang diturunkan Allah tabaraka wa ta'ala ada beberapa keadaan, ada beberapa hukum. Takhtalifu ahkamuha hasba i'tiqadil hakimin wa a'malihim. Maka hukumnya, hukum-hukum terhadap orang yang berhukum atau kedudukan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu semua dilihat berdasarkan keyakinan ya, al-hakimin, orang-orang yang berhukum tersebut, dan juga perbuatan mereka. Ya. Falladhi yahkumu bi ghairi ma anzalallah mu'taqidan anna dzalika ahsan min syar'illahi wa ansab li hadzal asr fahuwa kafirun kharijun an millatil Islam inda jami'il muslimin. Adapun kalau ada orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dan dia berkeyakinan bahwa yang demikian itu, yaitu hukum selain hukum Allah lebih baik dari syariat Allah, lebih pas, lebih cocok untuk zaman sekarang ini, maka dia telah keluar dari agama Islam menurut pendapat jami'il muslimin, kesepakatan semua orang-orang kaum muslimin. Ya. Nah, ini
untuk memahami perkara ini, para ulama telah banyak menulis kitab-kitab. Di antaranya ada kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili, ya, dengan judul At-Takfir wa Dawabituhu, pengkafiran dan bagaimana batasan-batasannya. Demikian juga ada buku yang ditulis oleh Abu Abdurrahman Bandar bin Naif Al-Utaibi dengan judul Al-Hukmu bi ghairi ma anzalallah, munaqashatun ta'siliyatun ilmiyatun hadi'atun li mas'alatil hukmi bi ghairi ma anzalallah. Ya, berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada munaqashahnya, ada diskusi ilmiah taksil yang membicarakan tentang perkara tersebut. Nah, dalam hal ini agar kita tidak terjerumus kepada syubhat dan kerancuan yang disebarkan oleh sebagian kaum muslimin sehingga mengkafirkan orang-orang yang seharusnya tidak dikafirkan, sehingga apa? Membawa kepada konsekuensi, kalau sudah kafir maka halal darahnya, halal hartanya. Ini bukan perkara yang ringan, dan ini bukan perkara yang dianggap remeh. Ini merupakan perkara besar. Orang-orang yang berilmu yang harus berbicara masalah seperti ini, para ulama kibar. Karena apa? Karena orang Islam pada asalnya dia berada pada garis keislamannya. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Orang Islam, ya, hukum asalnya sesuatu berada pada tempatnya, tidak boleh digeser. Dalam pengertian Islam dikafirkan sampai jelas sesuatu yang bisa mengkafirkannya, itu pun harus terpenuhi, yaitu tawaffur asyurut wa intifaul mawani, terpenuhi syarat-syarat dan tidak adanya penghalang-penghalang. Nah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan bahas, mudah-mudahan bermanfaat pembahasan ini, memberikan penjelasan kepada kita dan kaum muslimin sehingga tidak terpedaya dengan seruan-seruan yang memudahkan untuk mengkafirkan kaum muslimin. Dalam hal ini ada beberapa kaidah yang harus kita perhatikan. Ada 6 kaidah untuk mengetahui tentang bagaimana kedudukan orang berhukum kepada selain hukum Allah. Kaidah yang pertama yang harus dipahami adalah al-hukmu bima anzalallah fardu ainin ala kulli muslimin. Kaidah pertama adalah berhukum kepada apa yang telah diturunkan Allah, ya, berhukum kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah merupakan fardu ain bagi setiap muslim, ya. Jadi berhukum kepada apa yang telah diturunkan Allah merupakan fardu ain bagi setiap muslim. Kita wajib di dalam masalah waris mengambil dari Al-Quran, karena Al-Quran sudah menjelaskan semuanya. Walidzakari mithlu hadzil unthayain, bagi laki-laki mendapatkan 2 bagian dari perempuan, sehingga tidak boleh bagi seorang wanita merasa tidak adil. Karena apa? Karena bagi setiap muslim wajib berhukum kepada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan dalam masalah warisan, laki-laki dapat 2 bagian di samping dibandingkan dengan seorang wanita. Demikian juga dengan hukum-hukum yang lain, wajib kita mengambil fardu ain bagi setiap muslim, ya. Bukan hanya kepada
kelompok, golongan, organisasi, lebih-lebih hanya negara saja, tapi setiap muslim wajib untuk berhukum kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kaidah yang pertama ini wa tatadammanu sittat usul. Kaidah yang pertama ini mengandung 6 pokok. Mengandung 6 pokok. Ya. Jadi kaidah yang pertama adalah berhukum kepada apa yang telah Allah turunkan merupakan fardu ain bagi setiap muslim. Dan kaidah pertama ini mengandung 6 pokok. Apa pokok yang pertama? Wujubul hukmi bi syar'illahi tabaraka wa ta'ala. Ya, pokok yang pertama al-aslu al-awwal, wajibnya berhukum dengan syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Allah lah yang menciptakan kita. Allah yang telah menciptakan alam dan isinya ini. Tentu Allah lebih tahu tentang kemaslahatan bagi para hambanya. Dan semua apa yang telah Allah tetapkan bagi hambanya tentu tidak lepas dari kemaslahatan mereka dan juga menjauhi dari kemudaratan bagi mereka. Dan kita sebagai hamba Allah wajib untuk berhukum kepada syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Apa yang menjadi dalil? Karena kita jadikan Al-Quran sebagai hujjah, sebagai dalil bagi kita, petunjuk bagi kita, bukti kebenaran bagi kita, sebagai pedoman kita, maka kita melihat kepada Al-Quran, yaitu surat Al-Ma'idah pada ayat yang ke-49. Allah berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallah ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Ya. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Allah Ta'ala menyuruh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah hukumi di antara mereka, yaitu dengan apa yang telah Allah turunkan, dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Dan hati-hatilah kepada mereka untuk membuat fitnah kepada engkau dari sebagian apa yang telah Allah turunkan kepada engkau. Apabila mereka berpaling, ketahuilah sesungguhnya Allah menghendaki kepada mereka karena berpalingnya itu dengan azab disebabkan dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia mereka telah melakukan kefasikan. Ayat ini syahidnya adalah wajibnya kita berhukum kepada Allah, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Dalam segala urusan kita menikah, bagaimana Allah dan Rasulnya memberikan aturan. Ketika anak kita lahir, bagaimana Allah dan Rasulnya memberikan peraturan. Ketika kita meninggal, bagaimana Allah dan Rasulnya memberikan hukum. Dalam masalah berumah tangga, dalam masalah bertetangga, bermasyarakat, maka kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman kita. Karena apa? Karena Allah lebih tahu tentang kebaikan makhluknya. Dan ketahuilah, setiap manusia yang mau menerima sambutan Allah, maka jaminan baginya kehidupan dunia dan akhirat. Karena apa? Syariat Allah disebut dengan asy-syari'ah. Apa itu asy-syari'ah? Sebagaimana mungkin sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu manba'ul ma', sumber mata air. Syariah itu makna asalnya sumber mata air. Nah, kalau sumber air, sumber mata air, bukankah itu sumber kehidupan?
Karena orang yang ingin hidup maka tidak bisa lepas kebutuhan terhadap air. Nah, syariat sumber kehidupan dan dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Anfal pada ayat yang ke-24, ayat 24. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ini penting bagi kita untuk kita perhatikan. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasul apabila mengajak kalian. Untuk apa? Lima yuhyikum. Jadi Allah mengajak, Allah menyeru dalam Al-Quran, Nabi menyeru dalam hadis-hadisnya yang sahih. Untuk apa? Lima yuhyikum, untuk segala sesuatu yang menghidupkan kalian, menghidupkan hati kalian, menghidupkan kehidupan pribadi kalian, menghidupkan kehidupan keluarga kalian, menghidupkan kehidupan bermasyarakat, bernegara. Maka kalau ingin hidup dengan kehidupan yang sebenarnya, maka manusia, dan di sini adalah yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah, ya, jawablah panggilan Allah. Allah memanggil kepada wanita, Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin. Wahai nabi, dipanggil, wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada wanita-wanita yang beriman agar mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Maka menjulurkan jilbab bagi seorang wanita yang beriman merupakan kehidupan baginya. Dan bagi wanita yang beriman kemudian tidak menggunakan jilbab membuka auratnya, maka telah berkurang dari kehidupannya, tidak sempurna kehidupannya. Dan semakin banyak seruan dan panggilan Allah tidak dijawab, tidak dijalankan, sejauh dan sebanyak itu pula, ya, kehidupannya berkurang dan bahkan bisa mendekat kepada kematian, bahkan bisa mengalami kematian hati. Ketahuilah, syariat Allah merupakan sumber kehidupan. Ya. Semakin kita menjalankan syariat Allah, kehidupan berada di tangan kita. Bahkan diberikan kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man amila amalan shaliha min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, ya, laki dan perempuan, sementara dia beriman, kami berikan kehidupan yang baik. Ingin kita hidup dengan baik, dengan sempurna, maka jangan lupa, ya, berpegang teguhlah kepada syariat Allah dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ingin bangsa ini hidup dengan baik, maka hendaklah mereka berhukum kepada apa yang Allah Ta'ala syariatkan. Kemudian yang kedua, al-aslu ats-tsani, wujubut tahakkum li syar'illah tabaraka wa ta'ala ma'ar ridha wat taslimi li hukmihi. Wajibnya ia berhukum kepada syariat Allah tabaraka wa ta'ala dengan sikap yang ridho, yang rela. Dengan sikap ridho dan rela serta pasrah li hukmihi, dengan ketetapan Allah, ridho dan pasrah kepada hukum Allah.
kepada kaum wanita, wahai saudariku muslimah, ridolah engkau menutup auratmu, karena itu merupakan perintah Allah. Terimalah, pasrahlah kalau memang engkau sebagai orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu memiliki sifat, jika dibacakan ayat Allah bertambah iman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang beriman itu jika disebut nama Allah hatinya bergetar. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambah keimanan mereka. Kepada ukhti muslimah, kepada para kaum muslimat, Allah sudah menyampaikan kepada kalian agar menutup aurat, maka sambutlah dengan baik. Katakanlah sami'na wa ta'na, karena Allah berfirman innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ta'na. Sesungguhnya perkataan orang yang beriman ketika mereka diseru, diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi di antara mereka, maka ucapannya adalah kami mendengar dan kami taat. Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyara min amrihim. Tidaklah pantas bagi orang yang beriman, laki dan perempuan, apabila Allah telah menetapkan suatu perkara dan Rasulnya menetapkan satu perkara, kemudian dia memilih yang lain. Tidaklah pantas. Tidaklah pantas mengatakan ini tidak sesuai dengan zaman. Bukankah menutup aurat, jilbab merupakan pakaian orang-orang Arab? Jenggot tidak sesuai dengan zaman karena tidak bersih menurut mereka, karena jorok. Siapa bilang? Maka hati-hatilah dengan pelecehan terhadap agama. Hati-hatilah dengan pelecehan terhadap ayat-ayat Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un qad kafartum la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kepada Allah, apakah kepada Allah dan kepada ayat-ayatnya kalian memperolok-olok, ya, maka tidak ada alasan kalian telah kufur setelah kalian beriman. Maka ini penting untuk kita perhatikan. Bagi yang menerima ketetapan Allah, terimalah dengan rela, terimalah dengan pasrah, jangan dengan berat hati. Kenapa? Allah berfirman dalam surat An-Nisa, dalilnya surat An-Nisa ayat 65. Allah Ta'ala berfirman, fala wa rabbika la yuhakkimuka la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah Ta'ala berfirman, fala wa rabbika, demi Rabbmu, mereka Muhammad tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim yang memutuskan perkara di antara mereka, kemudian tidak ada dalam hati mereka yaitu haraj, berat terhadap apa? Terhadap keputusanmu. Nabi SAW melaknat wanita yang mentato, yang minta ditato. Maka ketika itu sudah tersampai kepada para wanita, maka janganlah kalian menolaknya, atau jangan kalian menerima dengan rasa berat, tapi hendaklah pasrah dengan sepasrah-pasrahnya, yaitu ridho dan taslim. Maka wajib bagi kita untuk apa? Berhukum dengan syariat Allah. Bukankah kita semua mengagungkan dan mensucikan Al-Quran? Subhanallah, terkadang ada orang bersumpah kemudian diletakkan di atasnya Al-Quran.
Al-Quran ada di bawah, diambilnya dan diciumnya. Dan orang Islam akan marah kalau ada orang menginjak Al-Quran. Tapi kita sebagai Muslim, bagaimana dengan isi Quran? Quran memang mendapatkan pahala ketika kita membacanya. Tidak main-main. Satu huruf menjadi 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia mendapatkan kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Namun kita lihat bagaimana sikap kita terhadap Quran. Apakah hanya membaca saja? Dibaca oleh wanita barangkali di masjid yang terkadang bacaannya tidak benar dari tajwid, berhubung tidak mengerti, dan kebetulan barangkali baca surat Al-Ahzab pada ayat yang ke-59 tadi, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabihin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, wanita beriman, agar mereka menjulurkan jilbabnya. Baca itu, keluar dari masjid setelah baca, yang namanya kerudungnya dilepas lagi. Maka sikap kita terhadap Al-Quran adalah apa? Sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, maka ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayat lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihin wal 'amala bihin. Tidaklah seorang di antara kami ketika mempelajari 10 ayat melebihinya sampai mengerti maknanya dan mengamalkannya. Mengamalkan dengan ridho, dengan pasrah, jangan merasa berat dengan keputusan Allah. Yang ada adalah ketenangan. Meskipun secara materi barangkali kita rugi. Sebagaimana ada seseorang yang datang mengatakan, wahai Pak Ustadz, saya mendapatkan warisan sama dengan saudara laki-laki saya. Yang bertanya adalah seorang wanita. Saya katakan, bukankah itu enak? Ya, artinya mendapatkan sama yang seharusnya wanita dapat setengah dari laki-laki. Dia bilang apa? Tidak mau. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Subhanallah. Pada zaman sekarang jangankan uang sudah di tangan, uang di tangan orang lain, berusaha supaya pindah ke tangannya. Ya. Apa yang mendorong semua ini kalau bukan iman? Apa yang memotivasi kalau bukan apa? Kepasrahan, ar-ridho, kerelaan, at-taslim, pasrah terhadap ketetapan Allah. Semakin kita ridho, semakin kita pasrah terhadap ketetapan Allah, maka yakinlah ikhwan, ketenangan yang akan kita dapatkan. Merasa sakit karena kurang makan, yang tadinya makan 3 kali menjadi 2 kali, yang satunya haram karena haram dibuang, maka jangan khawatir, yang 2 akan berkah bersama kita. Dan yang haram tidak akan pernah bisa memuaskan kita, dan yang haram tidak akan pernah membuat kita bahagia. Kalau ada orang bilang itu orang tidak menggunakan syariat Allah, keluar dari syariat Allah, kenapa dia tak bahagia? Ingat apa kata Nabi, idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahul uqubata fid dunya wa idza aradallahu bi'abdihi asy-syarra amsaka bidzambih
thumma yuwafi bihi yaumal qiyamah. Kalau Allah menghendaki kepada seorang hamba dengan kebaikan, disegerakan akibat perbuatan dosanya di dunia. Dan kalau Allah menghendaki keburukan kepada hamba, dibiarkan dia dengan dosa-dosanya, nanti akan dibalas pada hari kiamat. Maka mari kita perhatikan syariat Allah sedikit demi sedikit. Ilmu yang kita miliki meskipun hanya seujung kuku, tapi menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita praktekkan dan bisa kita gunakan. Maka itulah kebahagiaan yang sebenarnya, itulah kehidupan yang sebenarnya. Ya. Sebab orang yang berpaling dari peringatan Allah diberikan kehidupan yang sempit. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala atatka ayatuna nasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Barang siapa berpaling dari peringatanku, berpaling dari syariat Allah, apa kata Allah? Aku berikan kepadanya kehidupan yang sempit, dan aku bangkitkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dan dia berkata, ya Allah, kenapa saya buta? Padahal saya dulu melihat. Apa kata Allah? Telah datang kepadamu ayat-ayatku, ayat-ayat kami. Telah datang kepada engkau syariat kami. Engkau lalaikan. Pada hari ini engkau dilupakan. Subhanallah. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan, ikhwan, ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Apa kata beliau? Makan, tidur, jima, kerja, muter, hanya itu saja. Sudah nggak pernah mikir, ya, kerjanya dia tuh mendapatkan yang halal atau yang haram. Yang penting perutnya kenyang. Itu kehidupan yang sempit. Kenapa? Karena berpaling dari ayat-ayat Allah. Allah sudah mengatakan, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Subhanallah. Ya, kita lihat sekarang riba merajalela di mana-mana. Sudah enggak peduli sampai orang jual dagangan gorengan, ya, menggunakan uang riba. Kasihan. Maka bersabarlah, bersabar, ya, untuk tetap istiqomah di atas jalan Allah. Wal aqibatu lil muttaqin. Pasti akhir kebaikan bagi orang-orang yang bertakwa. Memang di awal begitu hebat yang kita terima, cobaan-cobaan, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, rasa takut, semuanya ujian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sungguh kami uji kalian dengan rasa takut, kurang harta, kurang jiwa, kekurangan buah-buahan. Ya, beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Mereka siapa? Kalau ada musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bersabar. Ya, tetap kita berhukum dengan syariat Allah. Istiqomah, lebih-lebih pada zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian, ujian harta, ujian kedudukan, ujian popularitas, ujian segalanya. Maka duduk dan merenunglah, minta kekuatan kepada Allah untuk memperbaiki semua urusannya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Wahai Zat yang hidup, yang maha hidup dan berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku istighatsah, yaitu berdoa dalam keadaan genting. Perbaiki semua urusanku tanpa kecuali. Jangan kau serahkan kepadaku meskipun hanya sekejap mata, sehingga jangan sampai kita melenceng berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Terimalah dengan lapang dada apa yang menjadi ketetapan Allah. Kemudian al-aslu ats-tsalits, pokok yang ketiga dari kaidah yang pertama, al-wa'idu ala man lam yahkum bi syar'illahi tabaraka wa ta'ala.
ancaman bagi orang yang tidak berhukum dengan syariat Allah tabaraka wa taala. Nah, di sini dibawakan dalil-dalil yang tidak sedikit kaum muslimin terjatuh kepada kesalahan di dalam memahami dalil tersebut, yaitu apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Surat Al-Maidah ayat 44. Barang siapa yang tidak berhukum kepada hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Wah, langsung dikafirkan. Ya, tadi sudah saya jelaskan pada pembicaraan pertama, ya, pada poin ke-31 dari kitab Ensiklopedia Larangan ini, ya, yaitu apa? Al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, berhukum kepada selain hukum Allah. Penulis memasukkan kepada apa? Al-kabair, ya, dosa besar. Untuk menunjukkan bahwa apa? Tidak selalu orang yang berhukum kepada selain hukum Allah kemudian kafir, keluar dari agama Islam. Ya. Disebutkan berbeda, kata beliau tadi, tahtalifu ahkamuha hasba i'tiqadil hakimin. Ya, berbeda hukum-hukum mereka berdasarkan i'tiqad mereka yang berhukum, wa amalihim, dan perbuatannya. Ya. Beda dengan orang yang mu'taqid, yang yakin, yang mengatakan halal. Nanti akan kita dengarkan bersama aqwal para ulama, al-ulama, ya, terdahulu, bagaimana mereka memberikan penjelasan, ya, tentang perkara berhukum kepada selain hukum Allah. Berbeda satu dengan yang lainnya, meskipun dohirnya sama, ya, natijahnya, hasilnya sama, tapi hukumnya bisa berbeda satu dengan yang lain, yaitu berdasarkan keadaan dia. Apakah dia menghalalkan, membolehkan berhukum dengan selain hukum Allah, atau dia tidak begitu. Berbeda, ya, orang yang mendatangi istrinya dari duburnya, bisa dia dosa besar, bisa kafir, kata Al-Imam An-Nawawi. Kalau dia mengatakan halal dan membolehkan, dia bisa kafir. Itu pun ketika kafir itu ada proses, ya, ada iqamatul hujjah, tawaffur syurut wa intifa'ul mawani, terpenuhi syaratnya, tidak ada penghalangnya. Kalau dia masih mengatakan itu perbuatan dosa dan dia mengakui itu adalah dosa, maka dia dikatakan min ahlil kabair, dia termasuk orang yang berbuat dosa. Nah, dari ancaman ini, ancaman pertama adalah kufur. Ancaman yang kedua Al-Maidah ayat 45. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Barang siapa berhukum dengan selain hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. 47 berbunyi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Barang siapa berhukum dengan selain hukum Allah, mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya. Nah, di sini berbeda, ya, satu dengan yang lain, ya. Tidak semua orang, ya, yang melakukan perbuatan kufur atau melakukan berhukum kepada selain hukum Allah kemudian dia disamakan, yaitu semuanya kafir. Tidak demikian. Insyaallah akan datang penjelasannya, ya. Kemudian al-aslu ar-rabi', pokok yang keempat, al-hadar min mukhalafati amrillah tabaraka wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Peringatan dari menyelisihi perintah Allah tabaraka wa ta'ala dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita hati-hati dari menyelisihi perintah Rasul.
Kita tahu para jemaah, para sahabat ketika lupa ya terhadap perintah Nabi jangan turun dari gunung Uhud apapun yang terjadi, kemudian lupa di situ banyak harta rampasan perang, ya berebutlah turun mengambil, kemudian Khalid bin Walid membopong dari belakang bersama orang-orang kufar, banyak kaum muslimin terutama para hufadzul Quran yang meninggal, ya yang meninggal. Karena apa? Tidak memperhatikan kepada perintah Allah dan perintah Rasul. Allah berfirman dalam surat An-Nur, ini dalilnya, An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, ya, tertimpa oleh apa? Oleh fitnah atau oleh adab yang sangat pedih. Tertimpa fitnah atau tertimpa oleh azab yang sangat pedih. Nah, ini bagi mereka yang menyelisihi perintah Rasul. Maka hati-hati para jemaah, ya. Kepada kaum muslimin, kalau melihat orang pakai jenggot, hati-hati, jangan sampai apa? Melecehkannya. Pakai celana ngatung, melecehkannya. Karena semua ada dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan diidentikan dengan teroris. Teroris adalah teroris. Adapun orang, ya, ketika dia memelihara jenggotnya karena dia tidak ingin menyelisih Rasulullah. Karena Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, urkhul liha wa qasus syawarib wa khaliful majus. Biarkan jenggot itu terurai dan rapikan kumis, serta apa? Menyelisilah kalian orang-orang Majusi. Ya. Adapun kenapa baju kita, celana kita, sarung kita, gamis kita berada di atas mata kaki? Diidentikan orang-orang yang aliran sesat atau dikatakan orang-orang yang merasa sok benar sendiri. Kita, bukan hanya kita, semua kaum muslimin, perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wa jarral izar fa inna jarral izar minal makhilah. Hati-hati dari menjulurkan kain di bawah mata kaki, karena menjulurkan kain di bawah mata kaki masuk bagian dari al-makhilah, yaitu kesombongan. Ya, hadis dari Abdullah bin Umar dan disahihkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Jadi ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, hati-hati dari menyelisihi apa yang menjadi perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian dengan kaum muslimin, ya, hati-hatilah di dalam menilai suatu perkara, termasuk kita. Ya, janganlah kita berbicara kita enggak ngerti ilmunya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dalam surat Al-Isra pada ayat yang ke-36 Allah Ta'ala berfirman, janganlah kalian berbicara, berpendapat, bersikap yang kalian tidak mengerti ilmunya, karena sesungguhnya apa? Penglihatan, pendengar dan hati semuanya akan dimintai pertanggungan jawab. Surat 17 ayat 36. Oleh karena itu, ini merupakan perkara yang penting bagi kita agar kita hati-hati. Bagi semua kaum muslimin, hati-hati. Ya, melecehkan ayat-ayat Allah, melecehkan sabda Rasulullah bukan perkara yang ringan. Ya, mengancam keluar dari agama Islam. Tapi ingat, nanti akan saya sampaikan kaidah-kaidah. Tidak semua orang yang melakukan kekufuran, mengucapkan kata-kata kufur, membuat pelakunya jadi kafir. Tidak. Ya, perhatikan, nanti akan kita dengarkan bersama insyaallah pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, dan nanti mungkin ba'da Isya tidak ada kelanjutan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan mendatang. Mudah-mudahan pembahasan ini ya menambah kita wawasan ilmu sehingga tidak terkecoh, karena sekarang ini banyak seruan-seruan yang mudah mengkafirkan pemerintah, mudah mengkafirkan kaum muslimin, ya.
dari sini terutama masalah hukum kepada hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.